Gugatan perdata terkait lahan di Medokan Semampir Timur dan Surabaya memasuki agenda mediasi. Budi Susanto sebagai penggugat menawarkan ganti rugi dengan nilai bervariasi yaitu 20, 30 dan 70 juta bagi 70 warga sebagai tergugat. Tawaran tersebut oleh warga ditolak dan mediasi deadlock. Sedangkan Ahmad Sodik juga sebagai tergugat satu menyampaikan dirinya sebagai penasehat hukum dari ahli waris Kromo Rejo. Gugatan Budi Susanto yang ditujukan terhadap dirinya tidak tepat karena saya penasehat hukumnya, ahli waris Kromo Rejo yang menguasai lahan. Ahmad Sodik juga menyebut, perkara lahan di Medokan Semampir Timur Surabaya, dirinya sudah mengantongi banyak bukti-buktinya, seperti seorang notaris yaitu M. Yunus, ketika kami layangkan surat tidak jelas keberadaan kantornya atau tidak ada kantornya. Anehnya, dalam gugatan ini, notaris M. Yunus yang tidak jelas keberadaan kantornya malah bisa hadir di persidangan ini. Namun, saat diundang oleh Badan Pertanahan Nasional Surabaya tidak hadir lantaran tidak jelas tadi keberadaan kantornya. Pada tahun 2009 kami memiliki bukti surat perintah setor di BPN 2 Surabaya, namun di tahun 2015 sudah terbit sertifikat. Ini dipecah-pecah menjadi 26. Ini adalah model modus mafia tanah di Jawa Timur. Menteri harus tahu ini, model-model modus mafia tanah, ujarnya. Sehingga ada beberapa petani yang digugat. Nah, PT SAC dibuktikan bukan pemilik hanya penyewa namun menjual sehingga di situ digugat bahwa PT SAC bukan pemilik dan itu dibatalkan oleh Indra Sidarta dan kawan-kawan. Jadi sebenarnya, mereka itu masih saudara. Notaris Yunus itu juga saudara penggugat yakni Budi Susanto. Polemik kepemilikan lahan di Medokan Semampir Timur Surabaya juga menyangkut anggaran Pemkot Surabaya, sebesar 177,5 miliar pada tahun 2017 untuk pembebasan lahan ini. Sementara, salah satu warga, yakni Wardoyo mengatakan, pada agenda mediasi Budi Susanto akan mengganti rugi warga padahal tanah itu bukan milik Budi Susanto. Tanah yang sedang bersengketa ini, jelas tanah itu, tanah eks sempadan sungai, ujarnya. Dari Pengadilan Negeri Surabaya jurnalis Basudewa TV melaporkan. Bapak, saya sampaikan. Maksudnya begini. Ini prinsipal kan sudah hadir Bapak. Itu angkanya mungkin tawar-menawar dengan prinsipal yang di situ. Prinsipal juga bukan dengan kuasa hukumnya. Itu. Makanya tadi saya kembali, prinsipalnya salah satu, kalau 77 ramai banget. Oke lah, komunikasi salah satu gitu. Langsung saya bacakan yang baik. Mau dibacakan atau nanti gini Pak, mau dibacakan itu nanti kalau ada tawar-menawar bagaimana? Kan kembali ke Pak Budi Susanto toh. Nah gitu. Kalau kami buka gak selesai Pak. Jadi biar disampaikan dulu biar nanti seperti apa gitu. Saya tidak tahu Pak. Tidak. Tawaran selain dari barang yang tertulis. Yang tertulis itu yang dimaksud. Saya nggak berani buka. Kalau Bapak monggo, ini kan didengar oleh itu apa yang lain. Pak Budi Susanto menginginkan kriteria ganti rugi kepada kalau Pak Budi Susanto bisa baca tidak? mungkin diwakilkan aja. Anaknya aja langsung. Mau boleh? Ya. Nah, inilah namanya musyawarah. Ya. Ini. Kalau sidang mungkin beda Pak ya. Ini namanya musyawarah. Maskernya buka, bos. Mana kandungnya? Iya Pak. Maskernya buka. Nggak tahu Pak, Ya. Boleh tahu namanya? Andre. Andre. Ya. Kita akan mengasih usulan perdamaian kompensasi sebesar 35 juta kepada tergugat yang menempati atau menguasai tanah dengan bangunan semi permanen, sebesar 40 juta kepada tergugat yang menempati atau menguasai tanah dengan bangunan permanen satu lantai, sebesar 70 juta kepada tergugat yang menempati atau menguasai tanah dengan bangunan dua lantai atau lebih.
Sudah. Ya. Saya menjembatani Pak ya, biar nggak rame. Itulah yang diusulkan. Nah sekarang saya tidak perlu rame-rame, itu bisa dipikirkan Bapak Ibu bermusyawarah, sudah buka peluang untuk bermusyawarah, baik secara formal di sini dengan jembatan atau dengan mediator ataupun di luar. Monggo Bapak, silakan Pak ya, bermediasi. Mungkin ya dari sini udah saya kembali aja Pak, saya ngasih uang ke Pak Budi Susanto, mungkin saja itu bisa di luar secara formal, tapi mediasi tetap dilakukan, nggak apa-apa. Nah usulan itu mungkin versi saya itu bisa dipikirkan kembali, nanti diusulkan mungkin dalam resume selanjutnya. Karena ini sudah ada sedikit benang merahnya, kita perlu berpikir. Kita tunda dulu Pak ya, biar kita bisa berpikir tenang. Dalam 1 minggu bisa hadir semua? Hadir 1 minggu ya Pak Budi Susanto. Mungkin nanti ada penawaran lain, atau yang lebih penting itu sebenarnya di luar ini lebih bagus Pak. Bapak kan sudah kenal toh? Sudah kenal Pak, saya ini bisa dengan musyawarah, gitu ya, musyawarah dalam intinya musyawarah untuk perdamaian ya. Demikian ya. Kita tunda dulu Pak ya. Majelis kalau dengan kami semua tim tidak bisa kami ada sedang berencanakan ini 2 minggu ya. Karena 16 itu kan masih ada. Lanjut pokok perkara nyampe ya buang-buang waktu. Ya, lanjut. Buang waktu nggak nyampe. Nah, ya. Lanjut, buang waktu. Langsung aja lanjut pokok perkara. Ya, itu namanya sudah menanti pokok perkara. Kita dikasih waktu 30 hari kerja. Kita bersabar-sabar dulu 30 hari kerja ini berdamai untuk memenuhi isi Permas 1 2016. Itu Mas ya, bersabar dulu. Nah, kita agak panjang nggak apa-apa karena menjelang 15 Agustus juga. Kita di sini ada acara, kita tunda 2 minggu. Mudah-mudahan selama 2 minggu kurun waktu 2 minggu ini sudah ada titik temu antara penggugat dan tergugat, yang bertemunya mungkin ada di restoran mana tanpa tidak apa-apa. Saya sendiri kan harap ini sudah selesai di tanggal 23 itu sudah ada kesepakatan perdamaian. Itu harapan dari kita, gitu ya. Tadi sudah dimunculkan angka itu, Pak Sujarto. Terus yang kedua, supaya kami ini sebagai dari salah satu tergugat meyakini satu, kalau yang ini ada Pak Budi Susanto. Yang kedua, kami butuh nanti informasi dari Pak Budi langsung bagaimana riwayat dia mendapatkan tanah itu, sehingga nanti kami bisa juga untuk berpikir apakah bisa menerima atau tidak menerima dari kabar tersebut. Karena selama ini yang menjadi polemik adalah banyak pihak, yang satu ini miliknya yang satu, yang B ini yang B, yang A ini yang A. Jadi bagaimana mungkin kita bisa bermediasi kalau terkait dengan hak kepemilikan masih dipertanyakan. Jadi ini penting supaya Pak Budi sendiri yang untuk menyampaikan, kita Pak Budi tidak bisa ngomong sebetulnya. Kok kami merasa sudah terkondisikan supaya tidak ngomong apa-apa. Nah ini nggak baik. Ini keserang sangat tidak. Jadi oleh karena itu mohon barangkali nanti kami diberi gambar apakah betul itu tanahnya dapat dari mana dan seperti apa, sehingga kita bisa memikirkan itu semua. Jangan sampai bilangnya tidak tahu. Karena kami dulu pernah sidang yang urusan pidana, sama ini jawaban, bilang tidak tahu dan tidak tahu. Satu, yang kedua sudah dari informasi
kalau Pak Budi Susanto ini sudah meninggal dunia, tiba-tiba sekarang muncul orang yang apakah ini betul Pak Budi Susanto, apakah ini mungkin sepupunya atau orang yang mirip, maka ini menjadi persoalan. Jangan sampai nanti antara satu warga negara ada 77 nanti justru menjadi hal yang tidak baik di lapangan. Begitu Pak. Ya, itu semua sudah masuk dalam pokok perkara kan Pak. Itu butuh pembuktian. Nah nanti kalau dalam pertemuan bapak-bapak, ibu-ibu, bapak ini bisa menceritakan, monggo bapak, monggo silakan, yang jelas ini kan dasarnya adalah gugatan yang sudah diterima. Dan ini untuk bermediasi, untuk mencapai kesepakatan, itulah saran apa namanya, masukan atau apa ya namanya. Kalau bilangnya inilah, kalau mau berganti, kalau enggak ya kembali ke gugatan, kan begitu intinya. Jangan masuk dalam pokok perkara. Nah karena ada saran begitu, saya sebagai mediator biar nggak rancu, udahlah silakan berpikir, bertemu lagi dengan Pak Budi di luar secara formal ini untuk mencari kesepakatan. Itu ya, kita dengan tidak masuk mediator, tidak masuk dalam pokok perkara. Mohon maaf majelis, sedikit. Pak majelis ya, Hakim mediator. Hakim mediator, kami terus terang aja, yang mana karena terus Bapak Budi ini di dalam suatu mediasi ini dia harus menjelaskan apa yang dikatakan oleh dari kawan kita di sebelah depan Mas Nurpolis, itu riwayat itu harus dia menjelaskan. Ya terus terang aja karena di tempatnya di warga itu adalah warga itu menempati secara sah tanah negara. Mohon maaf kami tolak, ya kami tolak apa yang ditawarkan dia. Jangankan nilainya 75, 300 kita tolak. Siap. Sama satu. Mohon maaf Pak Hakim Mediator, kami mewakili beberapa tergugat. Pertama, kami tidak perlu jauh-jauh sampai pada tanggal 23 karena kami menyatakan bahwa pertama kami menolak tawaran penggugat tersebut. Yang kedua kami memohon untuk memasuki pokok perkara. Ya, sepakat. Itu. Ya. Oh, ini kan namanya musyawarah Pak. Jadi ada. Saya sudah buka peluang, cuman kesempatan itu tidak perlu. Ya. Mau langsung sidang aja. Toh semua sudah saya terima dari masing-masing pihak, meskipun kurang kan. Formalnya sudah kan ya. Kalau ini pembuktian ya tidak persidangan ini gitu ya Bapak Pak Sidik ya. Ya Pak Sodik, seorang pengacara tahu masuk dalam pokok perkara, ini juga masuk pokok perkara. Sudah, tidak apa-apa. Kenapa saya tadi memilih buka peluang? Karena ada tawaran lain gitu loh. Saya bukan memaksa. Tawarannya tipis. Ya. Terlalu lembut. Nah kalau tawarannya tipis kan mungkin aja bisa menambah, kan mungkin Pak. Nah ya. Ya. Pertama saya sudah katakan bahwa ini setelah semua saya baca, ini memang kiri kanan maksud saya bertolak belakang Pak. Yang pertama yang saya baca, saya ingat. Ya, bertolak belakang. Satu memetik ini tanah saya, satu memetik ini tanahnya bla. Itu ya. Gimana? Kita mau sekarang gimana? Perlu waktu untuk berdamai atau tidak usah? Lanjut pada pokok perkara. Sebentar Pak ya. Saya senang lihat Bapak ini pakai kacamata kayaknya apa seniman ya Pak ya? Seniman. Iya. Saya senang Pak. Betul, saya orang Bali suka. Nah sekarang saya tanya, Pak, gitu katanya semua tolak, udah dalam ini ada peluang nggak Pak lagi? Jadi itu yang terakhir. Jika ditolak ya sudah kita mau gimana Itu ya. Baik. Baik gitu ya. Oke Pak Sodi. Pak Sodi sebenarnya Bapak ini namanya Pak Sodi.
Gitu ya, kita musyawarah ini ada beda-beda saja gitu Pak. Nggak usah berpolemik berkepanjangan gitu ya. Baik. Tetap akan mengajarkan semua tidak lupa ya dari yang lain tadi. Cuman kehadirannya ini karena sudah ada tangan nanti untuk pemenuhannya supaya meskipun sudah diakui pemenuhan secara formal, saya inginkan surat tugas yang tadi disebutkan itu Pak dari Pak Sugianto, Pak Sugien, itu yang surat tugasnya Pak ya untuk memenuhi formal. Saya baru mediator dan Bapak dulu di situ. Ini Pak ini dilengkapi nanti diberikan pada saat persidangan juga nama. Itu juga yang lain ya yang belum ada surat tugasnya. Kalau Bapak ini sudah prinsipal, kalau pertugas 1, 2, 3 sampai 7 prinsipal saya buat karena sudah ada. Gitu ya. Gimana kita gagalkan? Ya. Setuju? Setuju. Dari pihak penggugat prinsipal Pak Budi Susanto, Pak Budi dan Pak Budi. Ya. Dari yang 1 sampai 77 prinsipal. Ya. Nama Pak ini rame karena saya tanya 1 sampai 77. Ya, lanjut. Ya. Nah, ini ada surat yang saya serahkan kepada majelis bahwa perkara ini kita mediasi ini saya nyatakan gagal. Itu pun dari masukan pada para pihak ya. Saya katakan ya. Siap. Ini perkara 363 saya nyatakan gagal. Oke, demikian ya. Nanti tantangan para pihak yang saya lakukan tadi Pak. Intinya mediasi yang dilakukan dalam rangka mediasi perkara 363 hari ini dinyatakan gagal. Dan perkara ini saya serahkan kepada majelis untuk menyidangkan. Oke, gitu ya. Untuk sidang selanjutnya Bapak? Belum, nanti kita tanyakan dulu ke majelisnya kapan sidangnya. Gitu ya, menetapkan hari sidang itu di majelisnya. Saya sudah selesai. Ketika saya sudah selesai sebagai jembatan untuk menghubungkan ini sudah tidak ada. Tapi kalau secara non formal Bapak dari ketemu lagi, nggak apa-apa. Itu baik. Itu harapan mediator, baik harapan kita ataupun harapan majelis begitu. Gitu ya. Baik, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mediasi kita selesaikan dengan menyatakan mediasi gagal. Oke, terima kasih. Selamat siang. Terkait masalah apa tanah ini? Oh ya, terkait dengan perkara yang ada di Medokan Semampir dengan penggugatnya Pak Budi Susanto pada hari ini kan melakukan mediasi. Nah, pada saat mediasi ini kita anggap deadlock ya, gagal. Karena apa? Ini dari beberapa tergugat ini kan beda kompetensi juga beda alasannya. Namun saya ini sebenarnya kalau menurut undang-undang nomor undang-undang advokat pasal 16 itu kan kami ini kan seorang lawyer profesi saya. Nah, seorang profesi pengacara namun oleh rekan kami Ning and Law Firm selaku pihak penggugat, kuasa penggugat, kami digugat itu selaku tergugat satu. Nah, ini kan juga menurut kami gugatan ini tapi masuk pada pokok perkara nanti. Bahwa kami akan melakukan eksepsi bahwa gugatan ini adalah tidak cermat, obskur, dan kedudukan kami adalah bukan didudukan sebagai tergugat harusnya. Nah, ini perkara ini sebenarnya sudah dari tahun ke tahun dan kami sudah banyak menemukan bukti-buktinya. Contohnya adalah turut tergugat tadi. Seorang notaris ketika kami berikan surat itu kantornya tidak ada, itu notaris Yunus itu tadi hadir. Anehnya dalam gugatan di alamat di Gedek Mojokerto dia hadir dalam persidangan ini, tapi saat diundang di BPN dia nggak hadir karena alamatnya memang tidak jelas, nggak ada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa ini di tahun 2009 kami ini sudah ada bukti SPS-nya di BPN 2, namun di tahun 2015 sudah terbit sertifikat. Nah, ini ada dipecah-pecah menjadi 26. Inilah model modus mafia tanah di Jawa Timur, dan ini Bapak Menteri harus tahu ini model modusnya, operandinya seperti ini.
Sehingga ada beberapa petani yang digugat, ada kurang lebih 11 digugat. Lah PT Stak ini dibuktikan bahwa dia bukan pemilik. Nah, dia hanya penyewa, namun dia menjual. Nah, sehingga dibuktikan di situ bahwa ini adalah PT Stak bukan pemilik dan itu dibatalkan oleh Indra dan kawan-kawan ini. Ini sebenarnya saudara kok mereka. Ini saudara Indra ini selaku notaris juga saudaranya Budi Susanto kok. Oh, masih saudara. Ya, kami menduga ini orangnya sudah meninggal tapi hari ini hadir. Aneh ini. Nah, ini sudah bagian pokok perkaranya di situ dan kami nanti akan buktikan di pengadilan bahwa ini juga menyangkut dari Pemkot. Hati-hati, Pemkot anggaran tahun 2017 177,5 miliar loh. Ini untuk membebaskan lahan ini. Ini menggunakan anggaran APBD Pemkot tahun 2017 senilai 177,5 miliar. Nah, kami juga akan buktikan bahwa ini juga ada kolaborasi antara pemerintah desa, Pemkot, dan pihak-pihak yang terkait, termasuk notaris. Pak, kalau berbicara tentang terkait dana Pemkot tadi, ya, sebesar berapa? 177,5 miliar. Ya. Ini digunakan untuk membeli sebagian daripada tanah ini. Sebetulnya itu alas haknya tanah di situ apa sih, Pak? Ini klien kami mempunyai alas hak. Itu awalnya kan surat petok Busi Desa, ya, itu dari turun temurun, dan itu tahun 2009 kami sudah ajukan di BPN 2, ada buktinya, SPS-nya. Anehnya tahun 2015 muncul sertifikat atas nama Budi Susanto dan kawan-kawan, termasuk ada 3 sertifikat di situ. Namanya Erli, terus yang kedua namanya Indra, ini tergugat tadi. Turut tergugat Lili dan Indra itu juga ada itu tadi. Nah, itu didudukan sebagai turut tergugat sebagai notaris. Padahal ini PPAT-nya Bu Lili ini. Bu siapa itu? Laili, untuk Profesor Laili itu yang ada di Jalan Pahlawan itu. Nah, ini yang menurut kami produk-produk mafia tanah yang ada di Surabaya, inilah modusnya. Jadi mereka digugat di pengadilan agar menjadi suatu produk hukum, nah di situ dia masuk. Nah, ini kami menduga seperti itu. Dan ternyata dari beberapa tergugat yang lain pernah dilaporkan secara pidana dan Budi Susanto bukan itu pelapornya saat itu. Tadi kan sudah dibuktikan di waktu mediasi, itu kan tidak dikenal oleh mereka kan begitu. Kalau saya kan baru masuk beberapa tahun yang lalu. Harapan zaman, Pak? Ya, harapan kami lah semoga dunia pertanian, dunia agraria khususnya di Jawa Timur, sudahlah para mafia tanah tolong jangan disupport lah oleh para pejabat itu. Ya, mereka ini kan mempunyai keuangan, mempunyai kekuasaan, dan ini tanah-tanah rakyat, orang-orang kecil kasihan. Ya, mereka kalau sudah berada di dalam posisi di pengadilan, mereka itu harus mengeluarkan biaya anggaran mana, mereka juga berupabrik, ada petani dan lain-lain, sehingga inilah kelemahan inilah yang digunakan kesempatan oleh para mafia tanah. Kami selalu dari awal itu menyampaikan ini mafia tanah karena produksinya jelas, mulai kerjasama di desa karena kelurahan tidak pernah membuka itu. Saya minta dibuka bukunya, sampai hari ini tidak dibuka, bahkan hanya ditulis saja, ya pakai buku baru. Kenapa? Ada apa di situ? Ya ini Medokan Semampir itu pernah kami lakukan, ternyata tidak berani membuka sampai dengan hari ini. Ya. Oke, thank you, Pak. Terkait upaya mediasi dari pihak penggugat Budi Susanto ini bisa disampaikan, Pak? Untuk masalah mediasi hari ini, bahwa Budi Susanto menyatakan untuk mengganti rugi. Padahal tanah tersebut adalah bukan tanah Budi Susanto. Jelas tanah itu adalah tanah negara X sepadan sungai. Yang mana Budi Susanto itu memberikan suatu dengan nilai harga yang tidak NJOB. Ya, bukan NJOB yang tidak menghargai kepada seluruh masyarakat Medokan Timur Dam ini adalah terus terang aja ini adalah suatu pelecehan terhadap warga Medokan. Kenapa? Bayangkan dia tidak ikut memiliki tanah, dia mau mengganti rugi di situ. Ini adalah bagi kami kami tolak dengan tegas, ya kami tolak dengan tegas karena tanah itu adalah bukan tanah milik Budi Susanto. Itu aja yang pertama. Yang kedua, tanah wilayah situ tidak ada namanya tanah yasan, ya perlu dipahami. Kalau ada yang mengatakan tanah yasan dan di situ ada kronologi tanah yasan, ya nanti kita lakukan langkah-langkah yang lain. Itu aja. Harapan kami dari pemerintah Surabaya untuk mengharap supaya pokok permasalahan ini bisa terselesaikan supaya tidak ada saling nantinya antar warga Surabaya ini tidak
situasi supaya kondusif. Karena ini mengingat ini adalah tahun politik, harus segera terselesaikan, tanah rakyat dikembalikan kepada rakyat. Pak, sebetulnya apa sih dasar dan para penggugat untuk melakukan gugatan kepada warga itu, Pak? Dasarnya dia saya kira tidak ada, karena di situ dia mengatakan tanah itu masih sampai hari ini masih ada surat ukur, sertifikat tidak ada. Itu dengan alasan dia beli di PT SAJ dengan dasar di situ adalah tanah yayasan. Jelas tanah itu di Tokdam itu kita lihat 2015 itu masih tanah negara. Pak, terkait kacamata hukum, dia tidak memiliki kepemilikan sertifikat untuk melakukan gugatan, menurut Anda apa itu? Ya, jelas itu gugatan yang ngawur. Seharusnya, kenapa nggak punya sertifikat kalau dia melakukan gugatan? Berarti bisa dikatakan bermain-main ya? Ya, itu juga bisa. Ada apa di balik itu semua? Kan itu aja. Harapan Pak terkait perkara gugatan ini, Pak? Harapan kami untuk terkait gugatan ini untuk majelis ya dengan tegas ya kan untuk tidak bisa menerima gugatan dari saudara Budi Susanto. Itu aja. Dan menolak mediasi ya. Tidak bisa menerima lah. Tidak bisa menerima. Tidak bisa menerima. Ya, setidak-tidaknya di situ. Oke, terima kasih Pak.